Setelah hampir 15 tahun bekerja di Arta Solusi Prima, kami memutuskan untuk merestrukturisasi posisi kamu, kata Rizal Maulana. Nada suaranya membawa kepuasan yang nyaris tidak ia sembunyikan. Dia duduk di seberangku di ruang rapat kecil, ditemani Mahendra dari HR. Keduanya memasang ekspresi penyesalan korporat yang dibuat dengan sangat rapi. Perusahaan sedang bergerak ke arah baru, tambah Mahendra sambil menggeser map Manila ke arahku. Kontribusi kamu sangat berharga, tapi kami sedang mengkonsolidasikan divisi riset ke dalam tim pengembangan produk. Aku mengangguk pelan dan menerima map itu tanpa membukanya. Di dalamnya pasti paket pesangon standar, 2 minggu gaji untuk setiap tahun kerja, kelanjutan asuransi kesehatan selama 3 bulan, dan daftar layanan konseling karir yang tak akan pernah kugunakan. Aku sepenuhnya mengerti, jawabku dengan suara tenang. Keputusan seperti ini memang tidak pernah mudah. Raut lega langsung terlihat di wajah mereka. Jelas mereka mengira aku akan menangis, memprotes, atau marah. Bagaimanapun juga, aku perempuan 55 tahun yang sedang disingkirkan dari industri teknologi, industri yang lebih menghargai usia muda dibanding pengalaman. Yang tidak mereka tahu, aku sudah memperkirakan momen ini sejak berminggu-minggu lalu, sejak sebuah email internal yang salah kirim muncul di inboxku bulan lalu. Kami minta kamu mengosongkan meja kerja sebelum hari Jumat. Lanjut Rizal, kini semakin percaya diri karena melihat penerimaanku yang tenang. Kami juga butuh kartu akses, laptop kantor, dan ponsel perusahaan sebelum kamu pergi. Tim kamu akan diberitahu sore ini. Timku, 6 insinyur brilian yang selama bertahun-tahun aku rekrut dan bimbing sendiri. Tim yang sama yang membantuku mengembangkan algoritma pemrosesan terdistribusi yang kini menjadi inti produk andalan Arta Solusi Prima. AccountSphere, software akuntansi yang dipakai oleh lebih dari 40% Fortune 500. Tentu, kataku sambil berdiri. Ada lagi? Mereka saling pandang, jelas kaget dengan ketenanganku. Rizal yang pertama kali kembali menguasai diri. Itu saja untuk sekarang. Terima kasih sudah bersikap profesional. Saat berjalan kembali ke kantorku, aku melewati ruang rapat berdinding kaca tempat para eksekutif sedang berkumpul. Lewat dinding transparan itu, aku bisa melihat CEO Arif Wibowo dengan penuh semangat menunjuk ke presentasi PowerPoint berjudul Proyeksi Pendapatan Q3. Arif Wibowo yang sama, yang tahun lalu mengambil kredit atas algoritmaku di sebuah konferensi industri, hanya menyebutku sebagai salah satu anggota tim riset kami. Aku menutup pintu kantor, lalu mengeluarkan ponsel pribadiku dan mengirim satu pesan singkat. Ini terjadi Jumat hari terakhirku. Balasannya datang hampir seketika. Waktu yang sempurna. Kontrak sudah siap. Makan malam ini untuk finalisasi detail. Aku tersenyum sambil melirik kalender di mejaku. Hari ini Rabu. Jumat, aku akan meninggalkan Arta Solusi Prima untuk terakhir kalinya. Dan Senin akan sangat menarik. Malam itu aku bertemu Aditya Firmansyah di Mahardika Dining. Restoran kelas atas yang letaknya jauh dari kantor pusat Arta Solusi Prima. Sebagai CEO Precision Systems, kompetitor terbesar Arta Solusi Prima, Aditya paham betul arti kerahasiaan. Dia memesan ruang makan privat di bagian belakang, tersembunyi dari pandangan orang oleh sekat bergaya Jepang yang elegan. Mereka benar-benar melakukannya, kata Aditya sambil menggeleng setelah kami memesan. Aku curiga sih, tapi memecat orang yang mengembangkan teknologi inti mereka sendiri? Aris memang tidak pernah benar-benar paham.
Dia tidak pernah mengerti apa yang sebenarnya aku ciptakan. Jawabku sambil meneguk air. Dia melihat implementasinya. Antar muka pengguna, potensi pemasarannya. Tapi arsitektur dasarnya, itu cuma urusan teknis baginya. Ironinya hampir terlalu sempurna. 3 bulan lalu, aku menemukan bahwa paten untuk algoritma pemrosesan terdistribusiku ternyata belum pernah diajukan oleh tim legal Arta Solusi Prima. Mereka menyebutnya sebagai kelalaian saat aku menanyakan hal itu dan meyakinkanku bahwa semuanya akan segera diurus. Tapi ada sesuatu dari jawaban mereka yang terasa janggal. Itu yang mendorongku untuk memeriksa dokumentasi internal perusahaan. Dan disitulah aku menemukannya. Sebuah memo strategi yang merinci rencana untuk mengklaim algoritma tersebut sebagai teknologi hasil pengembangan perusahaan, tanpa menyebutkan penemu secara spesifik. Mereka berniat menyingkirkanku sebelum paten itu diamankan, karena tahu bahwa kekayaan intelektual yang dikembangkan karyawan biasanya menjadi milik perusahaan. Yang tidak diketahui Arta Solusi Prima adalah bahwa aku sudah lama mengerjakan penyempurnaan algoritma itu di waktu luangku sendiri, menggunakan peralatan pribadiku. Peningkatan tersebut, yang secara drastis menaikkan efisiensi pemrosesan hingga 43%, tidak tercakup dalam kontrak kerjaku. Bulan lalu, aku diam-diam mengajukan paten atas namaku sendiri, lengkap dengan dokumentasi, cap waktu, dan log pengembangan yang dengan jelas menunjukkan bahwa pekerjaan itu dilakukan di luar jam kerja dan tanpa sumber daya perusahaan. Berkat perkenalan Aditya dengan pengacara kekayaan intelektual papan atas, paten itu dikaburkan dengan kecepatan yang luar biasa. Semua dokumennya sudah beres, kata Aditya sambil menyodorkan map ke arahku. Begitu kamu tanda tangan, Precision Systems resmi mendapatkan hak lisensi eksklusif atas patenmu. Siaran pers akan dirilis Senin pagi, mengumumkan kamu sebagai Chief Innovation Officer kami yang baru. Aku menelaah dokumen-dokumen itu dengan saksama, meski sebenarnya aku sudah hafal poin-poin utamanya. Bonus penandatanganan bernilai 7 digit, saham yang signifikan di Precision Systems, dan royalti berkelanjutan dari semua produk yang menggunakan algoritmaku. Kira-kira ekspresi wajah Arif bakal seperti apa saat dia sadar apa yang terjadi? Tanya Aditya, tak bisa menyembunyikan kepuasannya. Aku lebih khawatir soal timku. Aku mengakui, mereka tidak pantas ikut jadi korban dari semua ini. Aditya mengangguk. Sudah kami pikirkan. Kami punya posisi untuk ke-6 orang itu kalau mereka tertarik. Jabatan senior dengan kenaikan gaji yang signifikan. Aku menandatangani halaman terakhir dan menutup map itu dalam satu gerakan rapi. Dalam satu malam, aku telah mengamankan masa depanku, melindungi timku, dan memastikan hak atas hasil kerjaku. Untuk awal yang baru, kata Aditya sambil mengangkat gelasnya. Dan untuk menghargai nilai diri sendiri, tambahku, menyentuhkan gelasku ke gelasnya. Kamis dan Jumat berlalu begitu cepat, diisi dengan wawancara keluar, rapat serah terima pengetahuan, dan perpisahan dengan rekan kerja. Aku tetap menjaga sikap profesional sepanjang waktu, bahkan ketika rumor menyebar ke seluruh perusahaan. Para staf administrasi melirikku dengan simpati di lorong-lorong. Para developer junior mendekati dengan canggung, menanyakan apakah aku bersedia memberikan rekomendasi LinkedIn sebelum aku pergi. Aku mendokumentasikan semuanya dengan sangat teliti. Setiap proyek, setiap kata sandi, setiap proses. Aku tahu betul, Arta Solusi Prima akan segera menyadari betapa mereka membutuhkan ketelitian seperti itu. Keputusanku untuk meninggalkan catatan transisi yang sangat lengkap bukanlah bentuk kebaikan hati. Itu adalah bukti. Bukti bahwa aku bertindak dengan itikat baik, sementara perusahaan tidak. Dalam wawancara keluar terakhirku pada Jumat sore, Mahendra dari HR menjalankan daftar periksa standar dengan efisiensi mekanis.
Kamu paham kan bahwa semua kekayaan intelektual yang dikembangkan selama masa kerja tetap menjadi milik Arta Solusi Prima? Katanya sambil mendorong perjanjian kerahasiaan ke arahku. Tentu, jawabku ramah. Semua yang dikembangkan dalam lingkup pekerjaanku menggunakan sumber daya perusahaan dan dilakukan di jam kerja. Aku menekankan kualifikasi itu sedikit lebih jelas. Tapi Mahendra terlalu sibuk mencentang kotak-kotak di formulir untuk menyadarinya. Dan kamu menegaskan bahwa kamu tidak membawa salinan apapun dari informasi rahasia milik perusahaan. Aku tidak mengambil apapun yang menjadi milik Arta Solusi Prima, jawabku jujur. Lagi pula paten itu memang milikku. Saat aku mulai mengemas barang-barang pribadi dari mejaku, foto keluarga, koleksi lencana konferensi yang menandakan 15 tahun acara industri, dan cangkir kopi hadiah dari timku Natal lalu, Rizal mampir. Dia bersandar di kusen pintu dengan sikap santai yang dibuat-buat. Aku cuma ingin memastikan semuanya jelas soal kepergianmu, katanya. Matanya mengikuti gerakanku memasukkan barang ke dalam kotak kardus. Sangat jelas, jawabku, sambil membungkus sebuah plakat kecil. Penghargaan yang pernah kuterima berkat algoritma yang kini jadi pusat dari semua rencanaku. Ironinya terasa jelas saat aku meletakkannya dengan hati-hati di antara lapisan tisu. Kamu tahu, Laila, keputusan restrukturisasi seperti ini tidak pernah bersifat personal. Lanjut Rizal. Arif merasa perusahaan perlu bergerak ke arah yang lebih mudah. Aku mendongak dan menatapnya langsung. Aku benar-benar mengerti. Bisnis ya bisnis. Ada sesuatu dalam nadaku yang membuatnya berhenti sejenak. Sekilas keraguan melintas di wajahnya, tapi cepat dia singkirkan. Apa sih yang bisa dilakukan seorang perempuan 55 tahun yang sebentar lagi menganggur? Kamu mau ambil waktu istirahat dulu? Tanyanya, dengan nada perhatian yang terdengar palsu. Sebenarnya aku sudah punya rencana. Aku mulai kerja hari Senin. Wajahnya menunjukkan keterjebakan. Oh, cepat juga. Menarik. Aku tersenyum tipis. Posisi kepemimpinan, aku cukup antusias. Dia mengangguk seadanya. Pikirannya sudah beralih ke urusan lain. Ya sudah, semoga sukses. Saat aku melangkah keluar dari gedung kaca Arta Solusi Prima untuk terakhir kalinya, kartu akses sudah diserahkan, barang pribadi di tangan, aku berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Gedung tempat aku menghabiskan 15 tahun karierku. Di lantai paling atas, ruang rapat eksekutif tampak terang, sedang digunakan untuk rapat malam. Mungkin mereka sedang membahas bagaimana membagi tugasku ke staf yang lebih muda, kurang berpengalaman, dan tentu saja jauh lebih murah. Mereka tidak tahu bahwa kurang dari 72 jam lagi, ruangan yang sama akan dipakai untuk rapat darurat penuh kepanikan. Senin pagi datang dengan cerah. Aku berdandan rapi dengan setelan abu-abu gelap baruku, pakaian power outfit yang memang kubeli khusus untuk hari ini. Mobil dinas Precision Systems tiba tepat pukul 7.30 pagi untuk menjemputku ke kantor pusat mereka, tempat aku akan memulai hari pertamaku sebagai Chief Innovation Officer. Siaran pers sudah tayang jam 7 pagi. Kata Aditya saat aku duduk di kantor sudut baruku yang berdinding jendela dari lantai ke langit-langit. Pengumuman itu ditulis dengan presisi strategis. Precision Systems memperoleh hak eksklusif atas algoritma pemrosesan revolusioner, menyambut sang pencipta, Dr. Laila Zahra, sebagai Chief Innovation Officer. Isinya merinci latar belakangku, menegaskan peranku sebagai satu-satunya penemu teknologi yang telah dipatenkan, dan menjelaskan bagaimana Precision Systems akan mengintegrasikan algoritma tersebut ke generasi produk berikutnya. Yang paling penting,
tertulis jelas bahwa perusahaan manapun yang saat ini menggunakan teknologi itu harus menegosiasikan perjanjian lisensi dengan Precision Systems ke depannya. Tepat pukul 9.15 pagi, ponselku menyala dengan pesan pertama dari mantan timku di Arta Solusi Prima. "Di sini kacau total, kamu ngapain sih?" Itu dari Setiawan, lead developerku. Aku tersenyum sambil membalas. "Cek email pribadi kamu, kalian berenam sudah dapat tawaran." Sementara itu, sekitar 8 mil jauhnya di kantor pusat Arta Solusi Prima, rapat eksekutif rutin hari Senin pagi berubah drastis. Dari update Setiawan yang terus masuk sepanjang pagi, Arif datang ke kantor dan mendapati penasehat hukum perusahaan serta CFO sudah menunggunya di depan ruangannya. Wajah mereka pucat. Pengumuman industri itu masuk ke inbox mereka di saat yang sama dan langsung memicu alarm. Pukul 9.30 pagi, rapat yang seharusnya cuma jadi pembuka minggu berubah menjadi sesi krisis darurat. Anggota dewan ikut bergabung secara jarak jauh. Tim hukum panik meninjau ulang kontrak kerjaku dan seluruh dokumentasi seputar pengembangan algoritma itu. "Mereka menarik semua file yang ada namamu," lapor Setiawan. "Barusan seseorang mendorong masuk semua server dari divisi riset buat dianalisis tim teknis." Aku bisa membayangkan adegannya dengan jelas. Arif mondar-mandir di ruang rapat, menuntut penjelasan dari Rizal dan bagian hukum. Saham perusahaan pasti sudah bereaksi. Investor benci ketidakpastian, dan pengumuman itu menciptakan banyak sekali ketidakpastian. Pukul 10.45 pagi, aku menerima email dari Arif sendiri. Nada putus asanya terasa bahkan lewat layar. "Laila, sepertinya ada kesalahpahaman. Tolong hubungi saya sesegera mungkin untuk membicarakan ini." Aku meneruskannya ke tim hukum Precision Systems tanpa membalas. Menjelang tengah hari, industri sudah ramai dengan spekulasi. Saham Arta Solusi Prima turun 7% sejak pasar dibuka, sementara saham Precision Systems naik 12%. 3 jurnal teknologi berbeda meminta wawancara denganku soal manuver strategis yang mengguncang industri software akuntansi. "Kamu gimana rasanya?" tanya Aditya saat mampir ke kantorku ketika aku mulai menata diri. "Lega dan merasa dihargai," jawabku jujur. 15 tahun melihat orang lain mengambil kredit atas kerjaku, diberitahu bahwa aku seharusnya bersyukur hanya karena diberi tempat. Dan sekarang akhirnya diakui. Asisten eksekutif baruku muncul di pintu. "Dr. Zahra, tim pengembangan sudah siap menunggu di ruang rapat utama." Dia lalu ragu sejenak. "CEO Arta Solusi Prima sudah menelepon 4 kali dalam 1 jam terakhir. Tolong sampaikan bahwa aku rapat seharian. Tim hukum kami akan menghubungi mereka untuk membahas opsi lisensi akhir pekan ini." Saat aku berjalan menuju rapat pertamaku sebagai Chief Innovation Officer, ponselku bergetar lagi. Update dari Setiawan. Dewan baru saja mengadakan rapat darurat. Arif kelihatan mau meledak. "Oh ya, timku dan aku menerima tawaranmu. Kami bisa mulai kapan?" Selasa pagi. Dampak penuh dari kepergianku kini sudah jelas bagi semua orang di Arta Solusi Prima. Produk andalan mereka, AccountSphere, sepenuhnya bergantung pada algoritmaku untuk memproses data dalam jumlah besar. Itulah yang memberi mereka keunggulan atas para pesaing. Tanpa hak lisensi atas patenku, mereka hanya punya 2 pilihan yang sama-sama pahit: bernegosiasi dengan Precision Systems atau membangun ulang teknologi inti mereka dari nol, proses yang bisa memakan waktu bertahun-tahun dan biaya jutaan dolar. Arif mengadakan rapat seluruh karyawan jam 2 siang, tulis Setiawan. Itu adalah hari terakhirnya di Arta Solusi Prima.
Dia dan seluruh mantan timku akan mulai bekerja di Precision Systems Senin depan. Rumornya mereka akan mencoba menuntutmu. Aku meneruskan pesan itu ke Departemen Hukum kami, dan jawabannya datang hampir seketika. Silahkan saja kalau mereka mau. Dokumentasimu purna. Log pengembangan, cap waktu, penggunaan perangkat pribadi. Semuanya jelas dan kuat. Kami sudah siap untuk skenario ini. Sementara itu, aku mulai menyesuaikan diri dengan peran baruku dengan sangat mudah. Rasa hormat yang kuterima di Precision Systems benar-benar berkontras dengan tahun-tahun terakhirku di Arta Solusi Prima. Saat aku bicara di rapat, orang-orang benar-benar mendengarkan. Ide-ideku tidak lagi dikemas ulang oleh rekan pria, lalu dipresentasikan seolah-olah itu milik mereka. Usia dan pengalamanku dipandang sebagai aset, bukan sebagai beban. Tim engineering sudah mulai menerapkan peningkatan efisiensimu, kata Aditya saat briefing sore. Uji coba awal menunjukkan peningkatan performa 51%. Bahkan lebih baik dari perkiraan kita. Aku memang punya beberapa penyempurnaan yang tidak pernah kubagikan ke Arta Solusi Prima, akuku. Setelah tahu mereka berencana menyingkirkanku, aku tidak melihat alasan untuk memberikan karya terbaikku. Kerugian mereka keuntungan kita, jawab Aditya sambil tersenyum puas. Ngomong-ngomong, pagi ini masuk permintaan lisensi pertama, bukan dari Arta Solusi Prima. Mereka masih menyangkal kenyataan. Tapi dari data flow systems, mereka takut ikut terseret masalah. Pukul 3.30 sore, Setiawan mengirim laporan lengkap soal rapat besar Arif dengan seluruh karyawan. CEO itu mencoba tampil percaya diri, meyakinkan staf bahwa Arta Solusi Prima akan membela teknologi proprietari mereka habis-habisan. Tapi, ketegangan di ruangan terasa jelas. Beberapa karyawan sudah memperbaharuni profil LinkedIn mereka, merasakan rapuhnya posisi perusahaan. Rizal kelihatan hampir pingsan saat seseorang bertanya langsung apakah mereka gagal mengamankan patennya. Lapor Setiawan. Setelah itu, Arif langsung menutup sesi tanya jawab. Menjelang hari Rabu, dampak di industri makin terasa. 2 klien besar menghubungi Precision Systems untuk membahas kemungkinan pindah dari Accounts-Sphere. Khawatir Arta Solusi Prima tak mampu mempertahankan produknya tanpa sang pencipta algoritma. Saham kami naik lagi 8%, sementara saham Arta Solusi Prima terus merosot. Aku menerima telepon dari Mahendra di HR, orang yang sama yang beberapa hari lalu menyodorkan paket pesangon padaku. Laila, katanya dengan nada profesional yang dijaga ketat. Saya menelpon untuk membahas situasi terkait patenmu. Kami percaya mungkin ada kesalahpahaman soal hak kepemilikan. Aku rasa tidak ada kesalahpahaman. Jawabku tenang. Kontrak kerjaku jelas menyatakan bahwa kekayaan intelektual yang dikembangkan di luar jam kerja dan dengan sumber daya pribadi adalah milikku. Dokumentasi paten membuktikan itu. Arif berharap kamu bersedia datang untuk membahas opsi yang ada. Diskusi apapun sekarang harus melalui tim hukum Precision Systems, jawabku. Saya yakin mereka dengan senang hati akan mengatur pertemuan untuk membahas ketentuan lisensi. Keheningan di ujung telepon berkata banyak. Akan saya sampaikan. Akhirnya Mahendra menghela nafas. Sore itu, aku memimpin presentasi resmi pertamaku di depan Dewan Direksi Precision Systems, memaparkan peta jalan teknologi dengan algoritmaku sebagai pusatnya. Aku berdiri percaya diri di ujung meja, bukan tersembunyi di belakang seperti dulu di Arta Solusi Prima. Aku menangkap anggukan setuju dari Aditya. Hari Jumat, tepat seminggu setelah aku melangkah keluar dari Arta Solusi Prima untuk terakhir kalinya, perusahaan itu masuk ke mode krisis penuh. Saham mereka jatuh 23% sejak pembukaan hari Senin, memicu telepon panik dari para investor besar. Para analis industri mulai menerbitkan artikel spekulatif dengan judul-judul seperti "Bisakah Arta Solusi Prima bertahan dari krisis algoritma?"
dan satu kesalahan strategis yang bisa menghancurkan raksasa teknologi. Lewat jaringan di industriku, aku tahu Arif akhirnya mengakui betapa seriusnya situasi ini kepada Dewan Direksi. Arta Solusi Prima harus memilih, melisensikan algoritmaku dari Precision Systems, kemungkinan dengan biaya sangat tinggi yang akan menghancurkan margin keuntungan mereka, atau membangun ulang account sphere dari nol tanpa menggunakan teknologi apapun yang dilindungi patenku. Mereka sudah mulai wawancara untuk membentuk tim pengembang baru, kata Setiawan saat panggilan video hari Jumat sambil membahas proses kepindahannya ke Precision Systems. Arif bilang mereka bisa meniru fungsinya dalam 6 bulan. Aku tak bisa menahan tawa. Algoritma aslinya butuh 3 tahun bagiku untuk benar-benar sempurna. Dan itu dengan pemahaman mendalam soal masalahnya. Persis, kata Setiawan. Gak ada yang percaya timeline itu, apalagi setelah seluruh timku mengirim surat pengunduran diri secara bersamaan. Kebocoran pengetahuan mereka besar banget. Sore itu, pengacara Arta Solusi Prima akhirnya menghubungi Precision Systems untuk membuka pembicaraan soal kemungkinan lisensi. Tim hukum kami, sesuai strategi yang sudah disusun, membalas dengan syarat yang secara teknis adil, tapi secara strategis menyakitkan. 3 kali tarif lisensi standar industri, plus pengakuan publik bahwa aku adalah penemu teknologi tersebut. Mereka bakal keberatan soal pengakuannya lebih daripada biayanya. Prediksi Aditya saat kami meninjau respons itu di kantornya. Ego Arif nggak akan sanggup mengakui kalau dia menyingkirkan orang yang menciptakan teknologi inti mereka. Kalau begitu, mereka harus membangun ulang, jawabku. Dan setiap hari yang mereka habiskan untuk mencoba meniru pekerjaanku adalah 1 hari tambahan bagi kita untuk memperlebar keunggulan di pasar. Senin pagi berikutnya, 10 hari setelah pemecatanku yang tanpa seremoni, aku memimpin rapat pertama bersama tim inovasi yang baru dibentuk, termasuk Setiawan dan 5 insinyur lainnya dari Arta Solusi Prima. Energi di ruangan itu terasa luar biasa saat kami memetakan evolusi berikutnya dari algoritmaku. Begini seharusnya rapat pengembangan, komentar Azahra, salah satu mantan anggota timku di Arta Solusi Prima. Dulu setengah waktu kita habis cuma buat menjelaskan konsep dasar ke para eksekutif yang toh nggak mau dengar. Itulah bedanya antara dihargai dan dianggap mudah digantikan. Di sini, keahlian kalian diakui. Saat sesi produktif itu berakhir, asistenku muncul di depan pintu. Dokter Zahra, ada perkembangan besar soal Arta Solusi Prima. Dewan Direksi baru saja mengumumkan perubahan kepemimpinan darurat. Arif Wibowo mengundurkan diri, efektif segera. Berita itu menyebar cepat. Dalam hitungan jam, media industri melaporkan bahwa Dewan Arta Solusi Prima kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan Arif setelah kelalaian paten yang mengancam produk andalan perusahaan. Rizal Maulana juga ikut tersingkir, bersama Kepala Divisi Hukum yang gagal mengamankan paten dengan benar. Malam itu, aku menerima email tak terduga dari Dimas Saputra, CEO interim baru Arta Solusi Prima. Berbeda dengan pesan Arif yang penuh kepanikan minggu sebelumnya, email ini terasa lugas dan penuh respek. Dr. Zahra, selamat atas posisi baru Anda. Saya ditunjuk untuk membantu Arta Solusi Prima menghadapi situasi saat ini. Saya ingin membahas pengaturan lisensi yang adil untuk teknologi berpaten Anda. Kami siap mengakui kontribusi Anda secara terbuka dan memperbaiki kelalaian manajemen sebelumnya. Apakah Anda bersedia bertemu minggu depan? Aku meneruskan email itu ke Aditya, menambahkan catatan singkat. Fase 1 selesai. Balasannya datang cepat. Eksekusi yang indah. Dewan Direksi sedang merayakan kemenangan besar pertamamu untuk Precision Systems. Sepertinya Arta Solusi Prima akhirnya belajar pelajaran mahal soal menghargai inovasi dan para inovatornya.
3 bulan setelah kepergianku dari Arta Solusi Prima, aku duduk di atas panggung konferensi inovasi teknologi nasional, bersiap menyampaikan pidato utama. Penontonnya dipenuhi para pemimpin industri, jurnalis teknologi, dan calon pengembang. Banyak di antara mereka kini sudah tahu kisahku. Dan sekarang, dengan senang hati kami perkenalkan pembicara utama kami, kata penyelenggara konferensi, Dr. Laila Zahra, Chief Innovation Officer di Precision Systems dan pencipta algoritma pemrosesan terdistribusi yang telah merevolusi pengolahan data di berbagai industri. Tepuk tangan bergema saat aku melangkah ke podium. Betapa besar perubahan yang bisa terjadi hanya dalam beberapa bulan. Tahun lalu, aku menghadiri konferensi yang sama sebagai bagian dari delegasi Arta Solusi Prima. Duduk di barisan belakang sementara Arif mempresentasikan inovasi perusahaannya. "Terima kasih," kataku, sambil memandang wajah-wajah yang penuh perhatian. Hari ini saya ingin bicara tentang kepemilikan inovasi dan pentingnya menghargai kontribusi intelektual dengan benar, siapapun penciptanya. Presentasiku membahas sisi teknis algoritmaku, tapi juga menyentuh isu lebih luas tentang pengakuan dan rasa hormat di industri teknologi. Tanpa menyebut Arta Solusi Prima secara langsung, aku menekankan pentingnya perusahaan melindungi para inovator, bukan memperlakukan mereka sebagai sumber daya yang mudah digantikan. Setelahnya, di acara resepsi, beberapa insinyur perempuan muda mendekat meminta saran dan bimbingan. Salah satunya, yang belum genap 30 tahun berbisik, "Cerita Anda mengubah cara saya mendokumentasikan pekerjaan. Sekarang, saya menyimpan catatan detail proses pengembangan yang saya kerjakan di waktu pribadi." "Pintar," jawabku. "Inovasi kamu pantas dilindungi." Saat acara malam itu berakhir, aku mengecek ponsel dan melihat notifikasi berita industri. Arta Solusi Prima akhirnya mengumumkan perjanjian lisensi dengan Precision Systems dan secara resmi menyebut namaku sebagai pencipta algoritma tersebut. Saham mereka memang sudah stabil, tapi nilainya jauh lebih rendah dibanding sebelum aku pergi. Tepat setahun setelah aku disuruh membereskan meja kerjaku, aku duduk di kantor luas milikku di Precision Systems, meninjau laporan inovasi kuartalan. Di bawah kepemimpinanku, perusahaan sudah meluncurkan 3 produk terobosan berbasis algoritmaku dan berhasil merebut pangsa pasar besar dari Arta Solusi Prima dan para pesaing lainnya. Ketukan di pintu menghentikan analisisku. Aditya masuk, membawa sebotol sampahnya dan 2 gelas. "Selamat hari jadi," katanya sambil meletakkan gelas-gelas itu di mejaku. "Dewan direksi minta aku menyampaikan kabar ini langsung ke kamu sebelum diumumkan ke publik. Precision Systems resmi melampaui Arta Solusi Prima dalam valuasi pasar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah perusahaan." Aku tersenyum. Bukan rasa kemenangan yang kurasakan, melainkan kepuasan yang tenang. Begitulah hasilnya, kalau inovasi benar-benar dihargai. Saat Aditya menuangkan sampahnya, asistenku datang membawa sebuah amplop ramping. Di dalamnya ada undangan untuk menjadi pembicara di Leadership Summit tahunan Gerakan Perempuan Berkarya. Topiknya, memiliki nilai intelektualmu sendiri. Bagaimana dokumentasi yang tepat mengubah sebuah industri. "Kamu tahu kan?" komentar Aditya sambil melirik undangan itu. "Kamu sekarang sudah jadi semacam ikon. Kisah tentang eksekutif yang baru sadar nilai seseorang setelah kehilangannya, jadi cerita peringatan di ruang-ruang rapat perusahaan." Dimas Saputra yang tetap menjabat sebagai CEO Arta Solusi Prima setelah krisis, kabarnya sudah menerapkan perubahan besar dalam cara perusahaan mengakui dan menghargai inovasi. Kebijakan baru mereka soal perlindungan kekayaan intelektual dan pengakuan penemu disebut-sebut meniru program yang aku bangun di Precision Systems. "Ini sebenarnya bukan soal balas dendam," kataku sambil mengangkat gelas. "Ini soal pengakuan, soal menunjukkan ke industri
bahwa inovasi itu bukan anonim. Inovasi datang dari orang nyata, dan orang nyata pantas mendapat kredit yang nyata juga. Untuk pengakuan yang layak, kata Aditya menyentuhkan gelasnya ke gelasku. Sore itu sinar matahari masuk lewat jendela kantorku dan aku merenungkan perjalananku. Di usia 56, akhirnya aku menemukan sesuatu yang selama ini luput dalam karirku. Bukan hanya kesuksesan, tapi pengakuan. Namaku kini akan selalu melekat pada algoritma yang mengubah sebuah industri. Dan memang, disitulah seharusnya namaku berada.